Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewi Pertiwi dari S1 Farmasi tingkat 1 dengan NIM SF24060021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelahan sel pada tumbuhan, manusia, dan hewan. Proses pembelahan sel pada tumbuhan dan hewan dapat terjadi melalui proses mitosis dan meiosis. Namun untuk sel-sel seperti akar, batang, daun, kulit, hati, pembelahan yang terjadi adalah pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu proses pembelahan sel akar tumbuhan berlangsung secara mitosis yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu interfase. Pada fase interfase, sel mempersiapkan diri untuk membelah dengan menggunakan DNA. Kemudian yang kedua yaitu profase, yaitu kromosom mulai terlihat, membran inti menghilang. Kemudian yang ketiga yaitu metafase. Pada fase ini kromosom berjajar di tengah sel. Kemudian yang keempat yaitu anafase, yaitu kromatid saudara ditarik searah kutub yang berlawanan. Kemudian yang kelima yaitu telofase. Telofase adalah membran inti terbentuk kembali di masing-masing kutub. Kemudian yang terakhir yaitu sitokinesis, yaitu sitoplasma terbagi menjadi dua, menghasilkan dua sel anak identik. Pembelahan sel akar ini terjadi aktif di meristem akar, kemudian yang berfungsi untuk pertumbuhan akar secara panjang. Proses pembelahan pada batang juga terjadi melalui mitosis, yaitu khususnya di jaringan meristem pada batang. Berikut beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu interfase. Pada fase interfase, sel mempersiapkan diri dengan menggandakan DNA dan organel. Yang kedua yaitu profase. Pada fase ini kromosom mulai tampak dan membran inti mulai menghilang. Kemudian yang ketiga yaitu metafase, kromosom berjajar di tengah sel. Kemudian yang keempat yaitu anafase. Anafase yaitu kromatid ditarik ke kutub yang berlawanan. Kemudian yang kelima yaitu telofase. Pada fase ini dua sel mulai terbentuk kembali. Kemudian yang terakhir yaitu sitokinesis, yaitu sel membelah menjadi dua sel anak yang identik. Pembelahan ini memungkinkan batang tumbuh bertambah panjang dan tumbuh ke atas. Kemudian pembelahan sel pada daun juga terjadi secara mitosis, yaitu beberapa tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu interfase, yaitu fase ketika sel menggandakan DNA dan bersiap membelah. Kemudian yang kedua yaitu profase, ketika kromosom mulai tampak dan membran inti menghilang. Kemudian yang ketiga yaitu metafase, yaitu kromosom berjajar di tengah sel. Kemudian yang keempat itu anafase, ketika kromatid ditarik ke kutub yang berlawanan. Kemudian yang kelima yaitu telofase, dua inti mulai terbentuk. Kemudian yang terakhir yaitu sitokinesis, yaitu sel membran membelah menjadi dua sel anak yang identik. Pada pembelahan ini terjadi di jaringan muda atau meristematik pada daun yang sedang berkembang dan penting untuk pertumbuhan serta pembentukan struktur daun. Setelah membahas proses pertumbuhan sel pada tumbuhan, selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembelahan sel kulit dan hati pada manusia dan hewan. Yang pertama yaitu proses pembelahan sel kulit pada tubuh manusia berlangsung secara mitosis di lapisan bawah kulit. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama, interfase, yaitu ketika sel mempersiapkan diri dengan menggandakan DNA. Kemudian yang kedua yaitu profase, ketika kromosom mulai terlihat dan membran inti menghilang. Kemudian yang ketiga yaitu metafase, ketika kromosom berjejer di tengah sel. Kemudian yang keempat itu anafase, ketika kromatid ditarik ke kutub berlawanan. Kemudian yang kelima yaitu telofase, ketika inti sel mulai terbentuk. Kemudian yang terakhir yaitu sitokinesis, ketika sitoplasma terbagi kemudian terbentuk dua sel anak identik. Sel-sel baru ini kemudian terdorong ke permukaan kulit untuk menggantikan sel-sel mati sehingga kulit terus beregenerasi. Kemudian selanjutnya itu proses pembelahan sel hati pada manusia yang berlangsung melalui mitosis. Kemudian terutama saat hati mengalami regenerasi atau perbaikan. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama yaitu fase interfase, yaitu ketika sel hati mempersiapkan diri dengan menggandakan DNA dan organel. Kemudian yang kedua yaitu profase, ketika kromosom mulai terlihat dan membran inti menghilang. Kemudian yang ketiga yaitu metafase, ketika kromosom berjejer di tengah sel. Kemudian yang keempat yaitu anafase, ketika kromatid ditarik ke kutub yang berlawanan.
Kemudian yang kelima yaitu telofase, ketika inti baru mulai terbentuk di kedua kutub. Kemudian yang terakhir yaitu sitokinesis, atau sel membelah menjadi dua sel anak yang identik. Pembelahan ini penting dalam proses regenerasi hati karena hati memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri setelah cedera atau kehilangan sebagian jaringan. Kemudian, proses pembelahan sel kulit pada hewan dapat terjadi secara mitosis, terutama di lapisan dasar kulit. Kemudian berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama yaitu fase interfase. Pada fase ini, sel mempersiapkan diri untuk membelah dengan mengendalikan DNA dan organel. Kemudian yang kedua yaitu profase, yaitu kromosom mulai tampak jelas, membran inti menghilang. Kemudian metafase, yaitu kromosom berjajar di tengah sel. Yang keempat yaitu anafase, kromatik ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian yang kelima yaitu telofase, yaitu dua inti sel terbentuk kembali. Kemudian yang terakhir yaitu sitokinesis, atau sitoplasma terbagi dan menghasilkan dua sel anak identik. Kemudian yang terakhir yaitu proses pembelahan sel hati pada hewan. Pada proses pembelahan sel hati pada hewan tidak beda jauh dengan manusia. Kemudian proses pembelahan sel pada hewan yaitu juga melalui proses mitosis. Kemudian beberapa berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama yaitu interfase, yaitu ketika sel hati menggandakan DNA dan mempersiapkan diri untuk membelah. Kemudian yang kedua yaitu profase, ketika kromosom mulai tampak dan membran inti menghilang. Kemudian yang ketiga yaitu metafase, ketika kromosom berjajar di tengah sel. Kemudian yang keempat yaitu anafase, ketika kromatid ditarik ke kutub yang berlawanan. Kemudian yang kelima yaitu telofase, ketika inti sel baru mulai terbentuk. Kemudian yang terakhir yaitu sitokinesis, ketika sel membelah menjadi dua sel anak yang identik. Pembelahan ini membantu memelihara fungsi hati serta memperbaiki jaringan yang rusak akibat cedera atau infeksi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.